Nah, kita lanjutkan lagi contoh soal yang berikutnya. Tanpa menggambar pada bidang kartesius, tentukan posisi titik A 1,2 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Yang kedua, X kurang 2 kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 10. Yang ketiga, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0. Kita lihat pembahasannya. Pembahasan soal yang pertama, titik A 1,2 dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Kita masukkan atau kita substitusikan 1,2 ke persamaan kuadrat. Dia kita peroleh X kuadrat, X-nya 1, 1 kuadrat tambah Y-nya itu 2, 2 kuadrat. Sama dengan 5. 5 itu lebih apa kepada 9? Berarti 5 lebih kecil daripada 9. Karena dia lebih kecil, tadi di dalam penjelasan, berarti dia terletak di dalam. Jadi titik A 1,2 itu terletak di dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Sedangkan untuk soal yang nomor 2, titik A 1,2 dengan persamaan lingkaran X kurang 2 kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 10. Sama, kita substitusikan 1,2, X-nya 1, 1 kurang 2 kuadrat tambah Y-nya 2 tambah 1 kuadrat sama dengan 10. Berarti 1 kurang 2 itu adalah min 1. Ya. Min 1 kuadrat sama dengan 1. 1. Nah, kemudian 2 tambah 1 itu 3. 3 kuadrat 9. 1 tambah 9, 10. Berarti 10 sama dengan 10. Karena sama dengan, berarti titik 1,2 itu terletak pada lingkaran X kurang 2 kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 10. Dan soal yang ketiga tadi, titik A, tetap titiknya 1,2. Bersama lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0. Kita substitusikan 1,2. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 6 kali 1 kurang 2 kali 2 tambah 3. Nah, kita masukkan dia. 1 kuadrat itu 1. 2 kuadrat itu 4. 1 tambah 4, 5. Kemudian 6 kali 1, 6. Jadi 5 tambah 6, 11. Kemudian 2 kali 2, 4. 11 kurang 4, 7. Ditambah 3 sama dengan 10. Jadi 10 itu lebih apa kepada 0? 10 lebih besar dari 0. Karena dia lebih besar dari 0, berarti titik 1,2 itu terletak di luar lingkaran. Itu penjelasannya. Nah, sekarang kita lihat jarak titik pada lingkaran. Jadi, sekarang kita lihat kalau titik itu berada di luar lingkaran. Jadi ada satu lingkaran di sini dengan pusat P, baru ada satu titik A berada di luar lingkaran. Jadi untuk mencari untuk mencari dia punya jarak A ke P, ya. Ini kita tarik dulu garis singgung dari A ke C. Seperti yang kita ketahui, garis singgung A ke C akan bertegak lurus dari P ke C. Ya, itu sudah ketentuannya. Berarti di sini kita bisa melihat AB sama dengan AP kurang
PB, jadi AP, jadi AB ini adalah AP kurang PB. Ini, itu jaraknya ini ke sini. Nah, berarti AP kurang PB itu kan jari-jari, kurang R. Jadi AB sama dengan AP kurang R. Jarak terjauh titik A dengan lingkaran AC, AC itu sama dengan ini sisi apa? Sisi tegak daripada segitiga siku-siku menjadi akar daripada AP kuadrat kurang PC kuadrat. Jadi AC itu sisi miringnya kan AP. Jadi sisi miring kuadrat dikurang sisi siku-sikunya. Jadi AP kuadrat ya AP kuadrat. PC itu kan jari-jari. Berarti akar AP kuadrat kurang R kuadrat. Di mana R itu adalah jari-jari lingkaran. Ini kalau dia titiknya berada di luar. Nah, bagaimana kalau titiknya berada di dalam? Ini satu lingkaran, di mana titik pusatnya adalah P, dan A terletak di dalam lingkaran. Jadi jarak titik A ke lingkaran AB, itu AB sama dengan PB kurang AP. Nah, PB itu kan jari-jari. Jari-jari dikurangi dengan AP. Nah, jarak terjauh titik A dengan lingkaran AC, itu AC sama dengan CP tambah AP. Berarti R, karena tadi itu kan CP itu adalah jari-jari ditambah dengan AP. Nah, jadi dia demikian rumusnya bahwa AC itu sama dengan CP tambah R atau jari-jari ditambah dengan AP. Ya, memang ini kalau kita lihat ini gambarnya macam kurang pas. Karena P-nya kelihatan tidak pas di tengah-tengah ya. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Contoh soal, diberikan titik A 6,8, di mana persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49. Ingat kalau persamaan lingkarannya seperti ini, berarti pusatnya adalah 0,0. Itulah jarak terdekat titik A ke lingkaran L. Mula-mula kita harus mengetahui dulu posisi titik A terhadap lingkaran dengan cara memasukkan atau mensubstitusikan titik A ke persamaan lingkaran tersebut. Jadi kan 6,8, X-nya 6, Y-nya 8. Menjadi 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Jadi 6 kuadrat itu 36. 8 kuadrat 64 itu 100. 100 dengan 49 kan lebih besar. Jadi lebih besar daripada R. Jadi A-nya berada di luar karena lebih besar. Karena dia berada di luar, tadi rumusnya tadi adalah jarak terdekatnya AP kurang R. Tadi kita lihat rumus yang tadi, AP kurang R. Berarti akar daripada kita cari dulu AP. Jadi titik A, K, P. Nah, karena pusatnya tadi adalah 0,0, berarti ya 6 kuadrat. Sebenarnya 6 kurang 0, jadi langsung aja. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, karena 0,0 ya. Jadi 36 tambah 64, akar 100. Akar 100 10. 10 kurang 7 sama dengan 3. Nah, jadi
jaraknya adalah 3. Jadi jarak terpendek titik A ke lingkaran L adalah 3 satuan panjang. Sekarang kita lihat materi selanjutnya tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi ada 3 kemungkinan garis terhadap lingkaran. Yang pertama, garis memotong lingkaran. Yang kedua, garis menyinggung lingkaran. Yang ketiga, garis tidak memotong lingkaran. Suatu garis memotong lingkaran, syaratnya D itu lebih besar dari 0. Apa itu D? D itu adalah diskriminan. Di dalam persamaan kuadrat, diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Sedangkan menyinggung lingkaran, jika diskriminannya sama dengan 0. Atau lingkaran dengan garis memiliki 1 titik potong. Kemudian yang ketiga, tidak memotong lingkaran. Berarti dia tidak memotong, tidak memiliki titik potong antara garis dengan lingkaran. Berarti D atau diskriminannya lebih kecil dari 0. Itu aja ketentuannya. Kita lihat contoh soal. Tentukan posisi garis Y sama dengan X tambah 10 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Ingat, kalau dia posisinya demikian, berarti pusatnya adalah 0,0. Jadi, kita substitusikan garis Y sama dengan X tambah 10 ke lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Berarti kita mengganti Y dengan X tambah 10. Sehingga X kuadrat tambah Y-nya ganti dengan X tambah 10 kuadrat sama dengan ini 9 sama dengan 9. X kuadrat tambah X tambah 10 kuadrat, ingat rumus A tambah B kuadrat, A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Berarti X kuadrat tambah 2 kali X kali 10, 20X. Tambah 10 pangkat 2 sama dengan 100. Ini 9 pindah dari ruas kanan ke ruas kiri, min 9 sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah X kuadrat, 2X kuadrat, tambah 20X, 100 kurang 9, 91 sama dengan 0. Sehingga A-nya 2, B-nya 20, C-nya 91. Nah, sekarang kita menghitung D diskriminan itu B kuadrat kurang 4AC. Berarti B-nya 20, jadi 20 kuadrat, ya, B-nya kan 20. 20 kuadrat, 400. Kurang 4 kali A-nya 2, C-nya 91. Jadi 4 kali 2, 8, kali 91. Jadi 8 kali 1, 8. 8 kali 9, 72. Berarti 728. Jadi 400 dikurang 728 sama dengan min 328. Ini salah ya, jadi ini bukan 4. Ini 40 kuadrat. Berarti 400. Ini ini 4AC, A-nya kan 20. A-nya 2. Jadi ini 4 kali 2 kali 91. Jadi ini bukan 20, salah ini ya. Jadi berarti D-nya adalah min 28. Min 28 kan lebih kecil dari 0. Kalau D lebih kecil dari 0, berarti garis Y sama dengan X tambah 10 tidak memotong lingkaran. Itu tadi ketentuan di atas ya. Kita lihat selanjutnya, soal berikutnya contoh. Tentukan posisi garis
2X kurang Y tambah 1 sama dengan 0 terhadap lingkaran. Terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0. Jadi, kita langsung substitusikan. Kalau 2X kurang Y tambah 1 sama dengan 0, ini kita pindahkan min Y ke sana, dia menjadi 2X tambah 1 sama dengan Y, atau Y sama dengan 2X tambah 1. Kita ganti atau substitusikan Y-nya demikian. Dia menjadi X kuadrat tambah Y-nya 2X tambah 1 kuadrat kurang 4X kurang 2 kali Y-nya tadi 2X tambah 1 tambah 3 sama dengan 0. X kuadrat 2X tambah 1 kuadrat itu 4X kuadrat tambah 2 kali 2X kali 1 tambah 4X tambah 1 kuadrat 1 kurang 4X, ini, min 2 kali 2X min 4X, min 2 kali 1 min 2, tambah 3 sama dengan 0. X kuadrat tambah 4X kuadrat, 5X kuadrat. 4X dengan min 4X habis, sisa min 4X. 1 ditambah dikurang 2 min 1, min 1 tambah 3, 2. Berarti 5X kuadrat kurang 4X tambah 2 sama dengan 0. Berarti A-nya 5, B-nya min 4. Ini min 4, salah ini ya. C-nya 2. Berarti D-nya tadi B kuadrat kurang 4AC. B-nya tadi adalah min 4 pangkat 2. Kurang 4 kali A, A-nya 5. Kali C, 2. Jadi 4 kali 5 kali 2. Min 4 kuadrat 16. 4 kali 2, 4 kali 5, 20 kali 2, 40. 16 kurang 40 min 24. Berarti D-nya lebih kecil dari 0. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, berarti garis 2X kurang Y tambah 1 tidak memotong lingkaran. Kita lihat materi selanjutnya tentang persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Kita lihat yang pertama di sini. Ada satu lingkaran dengan pusat A, B, dan ada satu garis G di mana dia menyinggung lingkaran pada titik X1, Y1. Jadi garis G disebut garis singgung lingkaran L di titik A, X1, Y1. Di sini perlu perhatian sebagai catatan, titik A harus pada lingkaran. Titik A itu harus berada pada lingkaran, karena dia tadi dikatakan menyinggung. Dan AP, suatu garis menyinggung lingkaran, berarti jari-jari yang ditarik dari pusat ke titik singgungnya itu tegak lurus dengan garis singgung. Ini harus diingat ini. Ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita lihat rumus persamaan garis singgung lingkaran di titik X1, Y1. Jadi kalau persamaan lingkarannya yang berpusat pada 0,0, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan rumus daripada persamaan garis singgungnya adalah X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Ini dia. Ini memang mesti diingat, dihafal. Sedangkan untuk persamaan lingkaran dengan titik pusat A, B, berarti persamaan lingkarannya X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgungnya adalah X1 kurang A kali X kurang A tambah Y1 kurang B kali Y kurang B itu sama dengan R kuadrat. Ya, ini mesti dihafal. Nah,
Kalau persamaan lingkarannya menggunakan titik pusat min A per 2, min B per 2, berarti persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, memiliki persamaan garis singgung, ini agak panjang ini, X1 kali X tambah Y1 kali Y tambah A per 2, jadi sebenarnya bisa min titik pusat ya, A per 2 kali X tambah X1 tambah B per 2 kali Y tambah Y1 tambah C sama dengan 0. Ini sebenarnya kelihatannya panjang demikian, tapi kalau anak-anakku biasakan mengerjakan soal, tidak perlu dihafal, otomatis akan teringat sendiri ya. Kita lihat contoh soalnya. Ini ada contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran L X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Ingat kalau ada L begini, ini bukan L kali ini. Maksudnya persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Ini bukan L kali, bukan. Persamaan lingkarannya ya, ini kan pusatnya di 0,0. Di mana titik A-nya adalah 1, min 2. Jadi titiknya ini berada pada lingkaran. Tidak boleh di luar. Nah, soal yang kedua, persamaan lingkarannya X tambah 3 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 58 di titik B 0,9. Berarti ini pusat lingkarannya adalah min 3,2. Nah, yang ketiga, lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 8Y min 21 sama dengan 0. Berarti ini titik pusatnya adalah min 2, min 4. Karena ini kan min A per 2. Min B per 2. Jadi min 2, min 4. Ya, bagaimana cara menjawabnya? Tadi kan sudah ada rumus. Jadi PGS itu artinya persamaan garis singgung. Ini disingkatan ya. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 di titik A1, min 2 berarti X1-nya itu 1 dan Y1-nya itu min 2. Nah, berarti R-nya jari-jarinya adalah 5 ini. R kuadrat. R kuadratnya sama dengan 5. Ini kan jari-jari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti ini 5. Persamaan garis singgungnya kan rumusnya tadi. X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. X1-nya adalah 1. Ya. Jadi 1 kali X. X kurang Y1-nya adalah min 2. Berarti min 2 kali Y sama dengan R-nya tadi adalah R kuadratnya 5. Nah, jadi X kurang 2Y sama dengan 5. Nah, boleh demikian saja atau boleh 5 ini dipindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri. Tandanya berubah. Menjadi X kurang 2Y min 5 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0. Tapi boleh juga hanya sampai di sini. X kurang 2Y sama dengan 5. Untuk jawab soal yang kedua, persamaan garis singgung lingkaran dengan persamaan lingkarannya X tambah 3 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 58 di titik 0,9. Berarti X1-nya 0. Y1-nya 9. Di mana A-nya itu min 3, B-nya itu 2. R kuadratnya 58. Jadi persamaan garis singgungnya kalau bentuknya demikian, rumusnya adalah X1 kurang A kali X kurang A tambah Y1 kurang B kali Y kurang B sama dengan R kuadrat. X1-nya tadi 0. Jadi kurang A-nya min 3 kurang min 3 berarti plus 3. Kali X min A berarti min 3 plus 3. Tambah Y1 tadi 9.
9 kurang B. B-nya itu 2. 9 kurang 2. Kali Y kurang B-nya 2. Sama dengan R kuadratnya tadi 58. 0 tambah 3, 3. 3 kali X, 3X. Tambah 9 kurang 2, 7. Ya. 7 jadi 7Y. 7 kurang 2 min 14. Ya. Min 14. Pindahkan min 58 berarti min 58. Min 14 dikurang 58 min 63 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 3X tambah 7Y kurang 63 sama dengan 0. Kita lihat soal yang ketiga tadi, di mana persamaan garis singgung dengan persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 8Y kurang 21 sama dengan 0 di titik C 2,1. Berarti X1-nya 2 karena titiknya itu tadi 2,1. Y1-nya adalah 1. A-nya itu 4. B-nya 8. C-nya min 21. Jadi tadi rumusnya adalah X1 kali X tambah Y1 kali Y tambah A per 2 kali X tambah X1 tambah B per 2 kali Y tambah Y1 tambah C sama dengan 0. Ini rumus ini tadi sudah dikasih. Tinggal memasukkan saja. X1-nya 2 kali X tambah Y1-nya 1 kali Y tambah, jadi A per 2, 4 bagi 2, 2 kali X tambah X1-nya tadi 2 tambah B per 2, 8 bagi 2, 4 kali Y tambah Y1-nya tadi 1. Ini tambah C, C-nya tadi adalah min 21 berarti kurang 21 sama dengan 0. 2X, 2X, 1 kali Y, 2X, 2 kali X, 2X, 2X tambah 2X, 4X, 2 kali 2, 4, 4Y, 1Y tambah 4Y, 5Y, 4 kali 1, 4, 2 kali 2, 4, 4 tambah 4, 8, 8 kurang 21, min 13 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 4X tambah 5Y kurang 13 sama dengan 0. Jadi demikianlah anak-anakku sekalian, begitu banyaknya materi yang kalian pelajari tentang persamaan lingkaran. Kalau memang masih kesulitan, ini diulang-ulang, diputar, supaya kalian mengerti. Nanti Pak Guru juga akan menjelaskan kepada anak-anakku, kemungkinan Anda mengalami kesulitan di dalam pembelajaran ini. Jadi, sekali lagi saya tegaskan kepada anak-anakku sekalian, bila kita mencoba terus untuk di dalam mempelajari matematika, khususnya di dalam persamaan lingkaran ini, memang begitu banyak rumus yang kalian harus ingat. Pertama saja, persamaan lingkaran kalau pusatnya di 0,0, ya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0. Ya, sama dengan R kuadrat. Nah, kalau dia pusatnya adalah A, B, berarti X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Kalau dia menggunakan A besar, B besar, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Di mana titik pusatnya adalah min A per 2, min B per 2. Dan jari-jarinya adalah akar dari min A per 2 pangkat 2 tambah min B per 2 pangkat 2 kurang C. Ya. Saya pikir demikian dulu anak-anakku. Selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih.